salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Betul, kita belum pernah bertemu sebelumnya, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Tri Gustiani, boleh dipanggil Bunda Tri. Saya mahasiswa PPL dari Pendidikan Matematika UPI. Insya Allah kita akan bertemu kurang lebih 3 bulan. Semoga saya bisa memberikan Anda semua pengalaman yang menyenangkan. Baik, langsung saja kita bahas soal AKM yang ada di buku Detik-Detik. Jadi, soal AKM itu menekankan kemampuan literasi. Jadi, saya mohon kepada Anda semua untuk tidak langsung menjawab soal, mencari kata kunci, dan mencari jawaban pada masalah, tetapi harus dibaca dulu keseluruhan permasalahan baru menjawab soal. Begitu ya? Siap? Baik, kita langsung saja bacakan. Indonesia, surga perikanan dunia. Bayu adalah anak seorang nelayan. Ayah Bayu mencari ikan tuna di perairan Indonesia. Suatu hari, Bayu ingin mencari informasi di internet tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia. Bayu menemukan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia sebagai berikut. Nah, ternyata dari keseluruhan paragraf ini tidak ada informasi apa-apa, jadi memang hanya pengantar permasalahan saja. Selanjutnya, datanya itu ditampilkan dalam bentuk gambar. Kita lihat, Indonesia dengan luas wilayah perairan 5,8 juta kilometer persegi dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Apakah itu merupakan suatu data yang kita perlukan untuk menghitung? Sepertinya bukan, tapi bisa jadi juga iya. Kita tandai saja dulu. Nah, selanjutnya beberapa komoditas unggulan bahkan menduduki peringkat teratas dunia. Nah, ini juga hanya sebatas informasi saja. Nah, ini nih datanya. Ada data tentang rumput laut, tuna, udang, kepiting, dan rajungan. Ada data daerah mana saja sih yang merupakan penghasil rumput laut, tuna, udang, dan kepiting, serta rajungan. Juga ada data banyaknya produksi dan nilai ekspor dalam US dollar. Nah, ternyata keuntungan kita dalam soal ini, data pada gambar ini dikemas dalam bentuk tabel. Nah, hal tersebut mempermudah kita untuk menjawab soal-soal yang ada. Karena data pada tabel ini sudah cukup mewakili, ada banyak produksi per ton, ada nilai ekspor per US dollar. Langsung saja kita jawab soalnya kalau begitu. Sudah siap? Baik, soal nomor 7. Ini soal nomor 1 ya, sebetulnya untuk si stimulus ini atau permasalahan ini. Nah, berilah tanda checklist pada lingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Poin pertama, udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Apakah betul? Kita coba lihat di tabel nilai ekspor. Mana angka yang paling tinggi? Ternyata dimiliki udang. Oh, berarti betul. Hah, kok gampang banget ya? Bisa gampang kalau bacanya betul. Kalau salah baca atau nggak teliti, ya bisa jadi juga salah. Yang kedua, rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Nilai ekspor paling tinggi. Tadi, peringkat paling tinggi untuk nilai ekspor sudah dimiliki oleh udang. Jadi, ini salah. Gak usah dikasih tanda checklist. Selanjutnya, kepiting dan rajungan merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling rendah. Kita lihat di tabel
banyak produksi per ton yang paling rendah. Apakah betul? Kepiting dan rajungan, angka terkecilnya ternyata betul. Dimiliki oleh kepiting dan rajungan. Kita kasih tanda checklist. Selanjutnya, rumput laut merupakan komoditas perairan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Kita lihat lagi di tabel banyak produksi. Angka yang paling tinggi dimiliki oleh rumput laut. Ternyata benar. Checklist lagi. Yang terakhir, udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Tentu tidak, karena banyak produksi paling tinggi tadi peringkatnya sudah dimiliki oleh rumput laut. Sudah selesai nomor 7. Ternyata mudah ya, hanya saja memang malas baca. Oleh karena itu, diciptakanlah KM ini untuk meningkatkan minat baca. Selanjutnya, nomor 8, Bayu juga akan menyajikan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia ke dalam bentuk diagram batang menggunakan komputer. Bayu memperoleh hasil berupa diagram sebagai berikut. Nah, ini ya hasilnya. Ini diagram jenis komoditas terhadap nilai ekspor. Tetapi sayangnya, diagram tersebut belum ia beri keterangan jenis komoditas. Hubungkan label X dan Y dengan jenis komoditas yang sesuai. Gimana sih cara baca diagram batang ini? Kita lihat, untuk jenis X itu nilai ekspornya berada pada rentang 1.400.000 sampai 1.600.000 US dollar. Sedangkan yang Y itu berada pada rentang 400.000 dan 600.000. Nah, kita lihat saja langsung pada tabel mana sih yang memiliki nilai ekspornya di antara 1.400.000 dan 1.600.000. Yang mana? Yang 1 jutaan hanya ini ya. Apa itu? Udang. Tidak ada yang lain lagi kan? Nah, oleh karena itu langsung saja hubungkan label X dengan udang. Karena yang memiliki nilai ekspor di antara 1.400.000 dengan 1.600.000 US dollar itu adalah udang. Nah, selanjutnya label Y. Siapa sih yang memiliki nilai ekspor di antara 400.000 dan 600.000 US dollar? Apakah rumput laut? Bukan. Apakah kepiting dan rajungan? Bukan juga, karena dimulai dari 400.000. Maka jawabannya adalah tuna. Langsung saja dihubungkan. Ternyata mudah. Apakah gini doang soal AKM itu? Ya betul, katanya sih mudah. Hanya saja diberikan masalah yang panjang. Dan biasanya kesulitannya adalah mengubah masalah tersebut ke dalam model matematika. Nah, oleh karena itu harus teliti. Bisa aja soal semudah ini juga Ananda salah karena kurang teliti. Selanjutnya nomor 9. Komoditas yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Ini kata kunci ya. Yang mempunyai nilai ekspor tertinggi akan diminati banyak nelayan. Jadi dapat diprediksikan bahwa banyak nelayan Indonesia akan melakukan peningkatan produksi komoditas perikanan berupa apa sih yang tadi nilai ekspornya tertinggi? Udang. Betul? Kita lihat pada tabel. Nilai ekspor paling tinggi dimiliki oleh udang. Jadi karena nilai ekspornya paling tinggi dan akan diminati, ya tentu yang produksinya akan diperbanyak adalah udang. Selanjutnya nomor 10. Nah, ini mulai ada angka-angkanya ya. Apakah siap untuk membahas nomor 10? Langsung saja kita baca soalnya. Sebuah lahan seluas 1 hektar digunakan sebagai tambak udang. Modal untuk persiapan tempat dan alat sebesar 20 juta rupiah. Biaya operasional selama pemeliharaan tambak udang sampai dengan panen sebesar 230 juta rupiah. Pada saat panen diperoleh, hasil panen udang seberat 8 ton dan dijual dengan harga 54.000 per kilogram. Berapa presentasi keuntungannya? Ada yang tahu bagaimana menghitung presentasi keuntungan? Baik, bagaimana cara mencari persentase keuntungan? Kita terlebih dahulu harus mencari keuntungannya.
di mana mencari keuntungan, yaitu harga jual dikurangi harga beli atau modal. Nah, untuk mencari persentase keuntungan, kita bisa membandingkan keuntungan dengan harga beli atau modal dikalikan dengan 100%. Apa yang perlu kita cari terlebih dahulu? Keuntungan. Tapi kita memerlukan harga jual dan modal. Harga jual sudah diketahui, tetapi itu harga jual per kilogram. Ini kotretan ya, catatan. Harga jualnya yaitu 54.000 per kilogram. Sedangkan total panennya ada 8 ton. Kita perlu mengkonversi ke kilogram. Berapa kilogram sih 8 ton itu? Ingat bahwa 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Maka 8 ton adalah 8.000 kilogram. Nah, oleh karena itu harga jualnya dalam ton adalah 54.000 dikalikan dengan 8.000, kelebihan 0 ya. 8.000 kilogram. Berapa sih hasilnya? Berapa ya? Pasti besar sekali hasilnya ya. Hasilnya adalah 432 juta rupiah. Wow, besar. Nah, sedangkan harga beli dan modalnya, kita juga harus menghitung total modal. Pada soal baru diketahui modal untuk persiapan tempat dan alatnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Tetapi kita juga harus memperhatikan biaya operasional atau perawatannya sampai dengan panen yaitu sebesar 230 juta rupiah. Oleh karena itu, total modalnya adalah 250 juta rupiah. Nah, langsung saja kita hitung keuntungannya, yaitu harga jualnya tadi 430. Betul, 432. 432 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah. Berapa hasilnya? 182 juta. Aduh, kenapa begini ya? 182 juta rupiah. Nah, langsung saja kita hitung persentase keuntungan dengan membandingkan keuntungannya dengan modal. Tadi total modalnya 250 juta rupiah dikalikan dengan 100%. Berapa kira-kira? Kita sederhanakan jadi 182 dibagi 250. Berapa hasilnya? Yaitu 0,728 dikalikan dengan 100% menjadi 72,8%. Ini adalah presentasi keuntungan yang kita cari sesuai pertanyaan pada soal. Selesai, mudah, tetapi harus teliti. Jadi berharap kepada Ananda semua diharapkan untuk membaca permasalahan dengan lengkap serta teliti membaca soal, karena sebetulnya cukup mudah untuk dikerjakan. Kalau begitu, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga pembahasan soal kali ini dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.